Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan kita dipertemukan kembali di hari Minggu. Saat ini kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, di mana oleh karena kasih anugerahnya kita boleh ada dan kita mau mempersembahkan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi.
pada pagi hari ini datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berbahagialah setiap orang yang hidupnya senantiasa berada di rumah Tuhan, yang bersepakat untuk senantiasa mencari kehendak Allah dan berketetapan untuk senantiasa memperlakukan kebenaran sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Berita anugerah Tuhan pada kesempatan minggu yang berbahagia ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Demikian sabda kebenaran Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan senantiasa menumbuhkan pengharapan atas segala janji dan kebaikan berkat Allah. Oleh sebab itu tetap bertekunlah di dalam doa dan nyatakanlah kebenaran sebagai bagian terindah atas kehidupanmu. Maka kau akan senantiasa menikmati segala karya kebaikannya yang membawa kehidupanmu ada dalam kebahagiaan yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu bersyukur akan menghiasi wajahnya dengan senyuman. Mari perlihatkan senyuman Bapak Ibu kepada kanan kiri kita, bahwa kita adalah umat Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berusaha ketika menemui kegagalan ataupun kesulitan, bahkan penderitaan, tetapi tetaplah bersyukur, karena lewat hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengajari kita arti dari ketaatan dan ketekunan dan kesungguhan yang sebenarnya yang kita hadapi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau terus bersukacita meninggikan nama Tuhan. Seperti pujian kita mengatakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, begitulah kasih Tuhan terhadap kita. Ada amin Bapak Ibu? Siap bersukacita memuji nama Tuhan? Silakan kita untuk bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Hanya Kau yang termegah.
Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, bertata berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan mic-nya saja tanpa musik. Kita mau katakan denganmu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan tercurah atas kita sampai selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sangat sempurna bagi kehidupan kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan dan sampai selamanya. Ada amin? Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bermazmur meninggikan nama Tuhan. Dari Mazmur 33, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Dari Mazmur 33 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian Mazmur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sama-sama kita membacakan ayat yang ke-8 dan ke-9. 1, 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Demikianlah mazmur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak henti-hentinya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Kita persiapkan diri kita dengan menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Biarlah pujian ini mengantarkan kita untuk terus mempersiapkan diri mendengarkan firman-Nya. Yang
kami di hadapan-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagimu. Mataku Tuhan, ku mau memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kami mau mempersiapkan diri kami ya Yesus. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, Sebab di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus, ku merasakan damai, ku merasakan kemenangan. Kau berdamai di baru, firman-Mu Yesus, yang mengucapkanku tidak ada satupun hal terindah Bapak Ibu selain kita berada di rumah Tuhan. Satu hal yang terindah di saat Dia berbicara kepada kita, di saat hati kita juga meresponinya. Oh Yesus, sebab Dialah kebenaran itu Bapak Ibu. Terimalah kebenaran itu Bapak Ibu. Buka hati kita lebar-lebar. buka hatiku, ku buka hatimu, menjam Engkau, Yesus, yang buka hatiku. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus berbicara Engkau. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Yesus. Mari dengan lembut Bapak Ibu katakan. Sambil syairnya kita renungkan. Katakan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus. Ini jiwa kami, ini hidup kami ya Yesus. Hati kami ya Tuhan. Hati kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Selama kami mau hidup saat ini Tuhan, biarlah ini iman ketetapan kami Yesus. Mata kami mau memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan kami ya Yesus. Tolong kami Tuhan. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan.
dan ajaib karya keselamatan yang Kau kerjakan atas kehidupan kami. Sehingga kami sebagai umat-Mu yang percaya bukan saja menikmati segala karya dan berkat Tuhan yang ajaib, tapi kami dimampukan, diteguhkan untuk senantiasa menjadi pribadi yang dapat melakukan kebenaran demi kebenaran, demi maksud dan tujuan baik Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya hidup kami mau tetap dituntun, diarahkan, dikendalikan dalam tujuan-tujuan ilahi melalui kebenaran firman. Oleh sebab itu, berbicaralah atas kami sesuai dengan hikmat marifat Tuhan dalam pimpinan terang firman Allah, dalam kuasa daripada kebenaran Allah Roh Kudus. Kami mau menikmati dan menyatakan setiap kebenaran yang kami terima untuk kami kerjakan dan kami lakukan demi hormat dan bagi kemuliaan nama Kristus saja. Kami mau berdiam diri dan saat sepenuhnya milik Tuhan. Dan kami rindu lawatan kuasa-Mu yang kudus hadir, menyertai pemberitaan firman dan mengontrol segala situasi keberadaan kami, supaya pendengaran kami sungguh ajaib, sehingga kami dapat menerima firman dan kami hidup dalam kebenaran firman untuk kami bertindak atas dan berdasarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari GKI Nusa Daya Rumbai Pekanbaru. Ucap syukur siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga, semua karena pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini juga, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema hidup yang berkenan di mata Tuhan. Hidup yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama membacakannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam teks kita pada pagi hari ini, ada dua pokok penting cara hidup kita berkenan kepada Allah. Yang pertama, tidak hidup menjadi serupa dengan dunia. Ayat doa mengatakan, Roma 12 ayat doa mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat ini, kalau kita membaca, kita akan memunculkan sebuah pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Ada apa dengan dunia ini? Nah, kalau misalnya kita melihat dalam Alkitab, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam Kejadian pasal 1, di sana Allah menciptakan dunia ini dan seisinya. Itu sungguh amat baik. Ayat 31, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Artinya apa? Seluruh ciptaan pada mulanya sungguh amat baik. Artinya sungguh sempurna di mata Tuhan. Tapi sungguh ironisnya Bapak Ibu, saudara-saudari semua, di dalam Kejadian pasal 3 ada kisah manusia jatuh di dalam dosa. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, ada rentetan-rentetan kisah kehidupan dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia atau di dalam dunia ini.
ada dosa pembunuhan. Seorang kakak membunuh adik. Itu kasusnya Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Ada juga kasus kesombongan, dosa kesombongan, di mana bangsa pada waktu itu, ada suatu bangsa mendirikan menara Babel yang didasarkan dengan kesombongan. Ada juga dosa iri hati. Yusuf dijual, kisah Yusuf dijual karena dosa iri hati yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ada juga kasus anak melawan orang tua. Kasus anak melawan orang tua. Ada orang tua juga melawan anak. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat sebuah video, ada seorang anak dengan seorang bapak. Anak membawa parang, bapak juga membawa parang. Dan situasi video itu menggambarkan histeris. Nampaknya kejadian itu tidak direncanakan. Tetapi ketika saya menyaksikan itu, seorang anak dengan bapaknya membawa pedang saling beradu pedang. Dan miris sekali kejadian di video tersebut. Bahkan ada berita-berita lainnya, beberapa kasus lainnya juga. Seorang ibu membunuh anak, menganiaya anaknya. Bukan hanya sampai menganiaya, tetapi sampai membunuh. Ada juga seorang anak juga membunuh orang tuanya, ibunya, karena berbagai macam hal penyebabnya. Bahkan tak heran juga kakak adik juga saling bersinggungan. Hanya gara-gara masalah sepele. Bisa karena masalah uang, bisa juga karena masalah hal lainnya. Biasanya kalau antara di dalam keluarga, antara orang tua dan anak, atau kakak dengan adik, abang dengan adik, biasanya datang ke gereja bersama-sama. Kalau misalnya sudah terjadi perselisihan, entah disebabkan oleh apa, kalau misalnya ketika mau salaman mungkin salaman. Tetapi karena sudah terjadi kesinggungan atau perselisihan, salaman itu sepertinya dingin sekali. Makanya Alkitab jelas katakan, kasih orang menjadi dingin. Dan itu adalah dosa. Dan itu adalah rupa dunia saat ini. Jadi wajar mengapa ayat kita pada pagi hari ini di poin pertama tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan Yakobus pasal 4 ayat keempat mengatakan, persahabatan dengan dunia itu sama dengan memulai permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia sama dengan permusuhan dengan Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Bahkan juga ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan di sana, manusia putus hubungan dengan Allah. Jadi kalau misalnya kita hidup serupa dengan dunia saat ini, seperti rupa-rupa dosa tadi, maka dipastikan hubungan kita putus dengan dunia, dengan Allah sendiri. Nah, kita sebagai umat percaya juga harus menyadari, mengingat akan hal itu. Mengapa kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Kita harus menyadari mengapa kita atau situasi apa saja yang terkadang kita menjadi serupa dengan dunia. Apa saja yang membuat kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ada beberapa hal penting pada pagi hari ini dalam perenungan kita yang membuat manusia kadang terlena sehingga menjadi serupa dengan dunia. Yang pertama adalah situasi, kondisi manusia yang nyaman, dan dalam situasi kenyamanan tersebut tidak dibarengi dengan persekutuan
dengan Allah. Ini terjadi dalam kisah kehidupan Daud. Daud mengalami situasi yang sangat nyaman. Dan ia jatuh ke dalam dosa. Bayangkan. Kisah Daud. Seorang raja yang cukup berprestasi. Salah satu tokoh Alkitab yang terkenal. Juga pernah jatuh di dalam dosa. Karena kenyamanan. Di sana diceritakan, Daud ketika berjalan menikmati kenyamanannya, biasanya ia berperang sendiri atau turun tangan sendiri untuk berperang, tetapi karena ia memiliki panglima perang bernama Yoab, di 2 Samuel pasal 11 tersebut, Daud memerintahkan Yoab menjadi panglima perang yang turun tangan untuk berperang. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud hidup nyaman di istananya. Tetapi yang menjadi masalahnya, tidak dibarengi dengan hidup persekutuan dengan Tuhan. Maka ketika ia hidup nyaman, ketika ia menikmati kenyamanannya, ia terlena dan jatuh di dalam dosa. Kenyamanan yang tidak dibarengi dengan persekutuan dengan Tuhan akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini sudah terjadi kepada Daud. Ada sebuah kisah bernama Thomas Andrews. Thomas ini adalah seorang perancang Titanic. Suatu ketika ia ditanya, reporter ini bertanya, apakah kapal ini bisa tenggelam? Maksudnya kapal Titanic ini yang telah dibuatnya ini bisa tenggelam. Dengan santai Thomas Andrews mengatakan, saya yakin dan percaya kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan. Wow, sungguh pernyataan yang cukup mengejutkan pada saat itu. Namun, kalau misalnya kita mengikuti perjalanan kapal Titanic yang ketika dijalankan, seorang sedang nyaman-nyamannya karena jaminan Thomas Andrews ini, mereka akan aman dan nyaman menaiki kapal Titanic tersebut. Namun apa yang terjadi? Kapal Titanic tenggelam akibat tabrakan dengan gunung es. Bayangkan, kapal Titanic tenggelam gara-gara benda ciptaan Tuhan sendiri. Kalau Thomas Andrews berkata tadi, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Jangankan Tuhan, benda ciptaan Tuhan sanggup menenggelamkan kapal tersebut. Sungguh miris pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi tidak ada jaminan dunia ini terhadap kita. Kenyamanan kita juga, jaminan kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini tidak menjamin kenyamanan rohani kita. Daud yang nyaman, hidup nyaman, tanpa dibarengi dengan persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya jatuh juga. Lalu bagaimana dengan kita? Situasi, kondisi, apakah yang kita alami saat ini? Apakah situasi atau kenyamanan, situasi kenyamanan yang kita alami saat ini membuat kita terlena atau tidak? Mungkin kenyamanan dengan usaha atau bisnis kita
Mungkin juga kenyamanan dengan alat-alat elektronik kita, gadget, HP, internet, dan lain sebagainya. Mungkin juga dengan kesenangan-kesenangan lain. Atau dengan emosi kita, amarah kita. Bahkan dengan kesombongan kita. Ego kita terhadap saudara kita. Kenyamanan. Terhadap mungkin juga minuman kita. Makanan kita. Bahkan hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah kita berada di kondisi-kondisi seperti itu? Atau lainnya? Atau dengan pemikiran-pemikiran negatif kita? Apakah kita nyaman dengan hal tersebut? Dan terlena dan tidak ada persekutuan dengan Tuhan? Seorang artis bernama Marilyn Monroe, artis Amerika Serikat yang sangat terkenal di masanya. Dan dengan penuh kenyamanannya, ia menikmati segala kenyamanan yang ia dapati, yang ia peroleh. Kemudian pada suatu ketika seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham mendatanginya. Billy Graham mendatanginya dan berkata, Billy Graham mendatangi Marilyn Monroe dan berkata, saya disuruh Tuhan menyampaikan sesuatu kepadamu. Saya disuruh Tuhan menyampaikan sesuatu kepadamu. Dan dengan entengnya Marilyn Monroe menjawab hamba Tuhan tersebut, pendeta tersebut, Billy Graham tersebut dengan berkata, maaf, aku tidak butuh Tuhan. Maaf, aku tidak butuh Tuhan. Wow, sungguh pernyataan yang ironis bukan? Dari Marilyn Monroe, seorang yang terkenal, artis yang terkenal di Amerika Serikat. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua? Setelah kejadian tersebut, 1 minggu kemudian, Marilyn Monroe didapati tewas di tempat tidur. Orang menjadi keheranan, mengapa Marilyn Monroe tewas? Dan orang menurut penelitian akhirnya dia meninggal karena overdosis atau mengonsumsi terlalu banyak obat tidur disebabkan karena stres. Padahal sebenarnya di saat kondisi stres, kondisi kenyamanan, pada saat itu Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan. Apa boleh buat? Sudah terjadi. Marilyn Monroe meninggal. Kenyamanan dunia tidak memberikan kita jaminan. Mungkin jaminan sementara kita hidup di dunia, tetapi tidak untuk kehidupan kekal. Oleh sebab kita semua harus mengoreksi kenyamanan kita saat ini. Apakah kenyamanan kita pada saat ini sudah dibarengi dengan persekutuan dengan Tuhan? Sudah kita manfaatkan untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak? Tergantung pribadi kita. Yang kedua, hal-hal yang membuat kita terlena menjadi serupa dengan dunia
adalah keinginan diri kita. Keinginan diri kita. Ketika Daud berjalan-jalan di soto istananya dan mendapati, dan dia melihat seorang gadis bernama Bathsheba, Daud memiliki keinginan untuk memiliki perempuan tersebut. Sampai akhirnya karena keinginan itu, ia melakukan tindakan kejahatan yang cukup parah atau cukup sangat luar biasa. Bagaimana Daud mengambil Bathsheba. Bathsheba ini adalah istri pasukan Daud sendiri bernama Uria. Dan ketika Daud mengambil istri Uria, Daud merencanakan suatu pembunuhan kepada Uria atau suami dari Bathsheba. Hanya karena keinginannya tersebut, Daud jatuh ke dalam dosa lebih dalam. Yang merencanakan pembunuhan, ia menyampaikan pesan agar di dalam pertempuran Uria maju di garis depan supaya Uria mati, dan usahanya untuk membunuh Uria berhasil. Karena keinginannya Daud jatuh di dalam dosa. Bahkan kalau kita lihat, iblis juga jatuh karena keinginan, ingin menjadi setara dengan Tuhan, sehingga iblis tersebut dihukum, dilempar ke bumi. Oleh sebab itu, keinginan apa yang kita miliki saat ini bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan, tetapi maksudnya adalah keinginan kita tidak boleh membawa kita serupa dengan, tetapi keinginan kita hanya semata-mata untuk mempermuliakan saja. Mungkin juga karena kita memiliki mata yang melihat 1-2 kali melihat bisnis orang maju, sehingga kita kepingin maju. Tidak salah, pengen bisnis, kita juga maju, usaha kita maju. Tetapi jangan sampai keinginan itu juga membawa kita ke dalam dosa. Mungkin satu mata kita melihat 1-2 kali melihat orang tidak ibadah, tidak melakukan persekutuan, sehingga kita juga memiliki keinginan untuk tidak beribadah. Mungkin 1-2 kali kita juga melihat orang melakukan segala kejahatan. Mungkin juga. Dan akhirnya kita memiliki juga ingin melakukan kejahatan dan hal-hal lainnya. Hendaknya mari kita mengoreksi diri kita. Kita sendiri melihat keinginan kita saat ini. Biarlah keinginan kita hanya mempermuliakan Tuhan saja. Yang ketiga, berapa langkah kita, mengapa kita menjadi serupa dengan dunia? Yang ketiga adalah manusia kompromi dengan hal-hal yang kecil, atau kompromi dengan hal-hal yang sepele.
seorang Israel bernama Akan, di dalam Yesaya pasal 7, dari suku Yehuda melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi sebenarnya pada masa itu hal yang kecil. Mungkin menurut dia itu hal yang kecil. Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel diperintahkan Tuhan supaya tidak mengambil barang-barang bangsa yang mereka perangi. Namun apa yang terjadi ketika bangsa Israel melakukan peperangan, akan melakukan seorang Akan dari suku Yehuda melakukan atau melanggar perjanjian dengan Tuhan, yaitu mengambil perak dan barang-barang lainnya yang menurutnya anggapannya itu adalah hal yang kecil, tidak apa-apa, sedikit saja kita ambil, kita konsumsi. Tetapi akibat perbuatannya itu Allah menghukum bangsa Israel, yaitu bangsa Israel kalah terhadap bangsa Ai. Hal kecil, karena kompromi dengan hal-hal yang kecil, bangsa Israel dihukum Tuhan. Begitu juga dengan yang dialami oleh Simson. Simson menyepelekan hal yang kecil, yaitu ketika ia mendatangi Delila atau pacarnya ya. Kemudian Delila merayunya dan Simson memberitahukan rahasia kemampuan. Simson beranggapan itu hal yang sepele. Dia kan pacar saya, ya tidak apa-apalah. Saya beritahu dia saja. Padahal Simson sudah dilarang agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Tetapi Simson menganggap itu hal yang sepele. Dan akhirnya apa yang terjadi? Simson berhasil ditaklukkan. Simson yang awalnya gagah perkasa berhasil ditaklukkan oleh seorang perempuan. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa menyepelekan hal-hal kecil, kompromi dengan dosa sekecil apapun, akibatnya sangat fatal. Mengambil keputusan-keputusan yang kecil, jika disepelekan akan berakibat fatal. Bagaimana dengan itu? Apakah kita juga menyepelekan hal-hal sesuatu yang kecil sehingga kita menjadi serupa dengan dunia? Seperti menunda-nunda waktu persekutuan dengan Tuhan, menunda-nunda waktu persekutuan bersama keluarga, menunda-nunda waktu untuk mengampuni sesama kita, menunda-nunda waktu, menyepelekan waktu untuk membantu saudara seiman kita, atau menyimpan dendam sedikit demi sedikit dalam diri kita karena hal sepele. Atau juga kita kembali ke kehidupan lama kita sedikit demi sedikit. Mungkin kita berpikir, tidak apa-apa, saya ikut bergaul bersama mereka sebentar saja, 1-2 menit, minum, mabuk-mabukan, dan hal-hal yang lainnya. Tetapi satu hal yang kita pelajari pada hari ini, bahwa kompromi dengan hal-hal kecil
menyepelekan hal-hal kecil, akibatnya sangat fatal. Menunda waktu pertobatan kita. Kalau bukan saat ini kita mulai pertobatan kita, akibatnya sangat fatal. Ketika 25 gadis bodoh dan gadis bijaksana, gadis bodoh menunda-nunda waktu untuk mengisi pelita mereka. Mereka mengalami kisah yang sangat tragis, yaitu mereka ditinggal dan rumah tertutup bagi mereka. Jangan sampai itu terjadi pada diri saya, pada diri saudara, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, kita semua. Kita menunda waktu, menyepelekan hal-hal kecil, atau mungkin hal kecil lainnya. Kita tidak memberi ruang bagi Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita harus tegas dengan dosa, sekecil apapun itu. Kita harus tegas dengan dosa, sebab Tuhan tidak mengenal dosa besar atau dosa kecil, masalah kecil atau masalah besar. Kalau misalnya kita, ilustrasinya batu besar, kalau dilempar ke air, tenggelam atau tidak? Pasti tenggelam. Kalau batu kecil dilempar ke dalam air, apakah tenggelam atau tidak? Tentunya tenggelam, bukan? Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil harus kita juga perhatikan. Dosa-dosa kecil, apapun itu juga yang menurut pandangan kita, harus kita perhatikan dengan seksama. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab jika kita serupa dengan dunia ini, yang pertama, kita menjadikan diri kita musuh. Jika kita serupa dengan dunia ini, dengan berbagai macam rupa-rupa dunia saat ini, kita menjadikan diri kita musuh. Yang kedua, jika kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita menghambat pertumbuhan iman kita. Bahkan bukan hanya iman kita, mungkin juga iman keluarga kita dan orang-orang sekitar. Jika kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita sama saja menghambat berkat Tuhan tercurah bagi diri kita, bahkan bagi orang lain juga yang ada di sekitar kita. Jika kita menjadi serupa dengan dunia, masa depan kita juga akan menjadi suram. Oleh sebab itu, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ayat yang lain mengatakan, gunakanlah waktu sebab hari-hari. Poin yang kedua dari perenungan kita pada hari ini, agar hidup berkenan kepada Allah, dikatakan di ayat yang kedua B, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hendaknya kita berubah
dengan pembaharuan budi kita dari kehidupan kita yang lama, dari pemikiran-pemikiran kita yang jelek, pemikiran-pemikiran kita yang buruk yang lalu. Mari kita ubah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi yang kedua adalah berubah oleh pembaharuan. Kalau misalnya kita memperhatikan teks ini merupakan perintah kepada kita sebagai umat percaya. Berubahlah oleh pembaharuan budi, artinya perubahan kita sebagai orang percaya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Benar, kita berubah dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Ayat ini menyatakan berubahlah oleh pembaharuan budi, artinya kita mengubah diri kita mulai dari dalam. Paulus, seorang yang kalau misalnya kita membaca kisahnya di kitab Kisah Para Rasul, Paulus ketika ia belum bertemu dengan Tuhan, ketika ia menghidupi kehidupan lamanya, Paulus penuh dengan kebengisan. Dia membunuh jemaat ulama, bahkan mengejar sampai ke Damsyik. Tetapi ketika Paulus bertemu Tuhan dengan secara langsung dalam perjalanan ke Damsyik, ia merubah pola pikirnya dari seorang pembunuh, dari seorang yang menghidupkan, membangkitkan umat. Bahkan kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus dalam Alkitab yang kita pegang saat, ada 13 surat yang ia tulis. Artinya apa? Ketika Paulus merubah pola pikirnya, pemikirannya dari yang tadi mematikan, sekarang pola pikir menghidupkan. Bahkan begitupun dengan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dahulu murid-murid Tuhan meninggalkan Tuhan. Ketika Yesus disalib, murid-murid melarikan diri, ketakutan. Terkecuali Yohanes ya. Yohanes sampai kepada salib Yesus, ia setia menemani Yesus. Dan beberapa murid-murid lainnya meninggalkan Yesus. Markus di Mesir diseret hidup-hidup dengan kuda sampai akhirnya dia mati. Padahal dahulu Markus juga pola pikirnya masih sama dengan murid-murid lain. Tetapi ia berani bertaruh nyawa karena ia memandang kepada Yesus. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes digoreng dan dibuang di Pulau Patmos. Bahkan Petrus disalib berbentuk X. Berani menyalibkan dirinya karena ia mengenal Tuhan. Pola pikirnya sudah berubah. Jadi hendaknya kita melakukan perubahan budi kita dari hal-hal yang lama pada hal-hal yang baru, yaitu berpikiran seperti Kristus yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita berakal budi jelek, memusuhi, sulit mengampuni, iri hati, dosa-dosa lainnya, bahkan membenci persekutuan dengan Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ubah semua, sebab kita tidak. Mungkin kita berkata, saya ini kan manusia, masih manusia dalam bentuk manusia. Jadi tidak mungkin saya, Bapak Ibu. Itu tidak menjadi alasan.
yang hidup di dalam Tuhan, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mampu menjadi seperti Kristus. Karakter kita mampu seperti Kristus. Sebab apa? Yesus sendiri mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ini adalah kata perintah. Artinya kita mampu. Karena apa? Ketika kita mempercayai Yesus Kristus, artinya kita hidup bukan diri kita sendiri lagi. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalam. Jadi jika kita hidup di dalam Kristus, mulai pada saat ini, mulai pada detik ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam mulut dan hati kita, bahkan bukan hanya mulai mulut, tetapi dengan tindakan kita mampu hidup berperilaku seperti Kristus, yaitu hidup mengasihi. Bahkan Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan. Sebab ketika kita hidup di dalam Kristus, kita bukan hanya berjuang sendiri, tetapi kita hidup di dalam Kristus, dalam kursi. Kalau kita membaca kisah seorang anak yang hilang dan yang kembali, seorang yang hilang dalam kitab kisahkan di sana. Anak ini meminta segala harta warisan dari orang tua. Dan setelah ia mendapati apa yang ia inginkan, ia hidup berfoya-foya. Dia pergi ke negeri jauh, hidup berfoya-foya. Dan apa yang terjadi? Ia hidup di dalam kehidupan ini. Ia menjadi serupa dengan ini. Tetapi suatu ketika, suatu titik, ia menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan. Akhirnya mulai pada saat itu, di satu titik itu, ia merubah pola pikirnya. Dari pola pikir yang buruk, yang cacat, ia merubah pola pikirnya ke arah Tuhan. Ia berkata, kalau Bapak tidak menerima aku, bela aku menjadi pekerjaan saja. Lalu ia bangkit. Anak itu bukan hanya menyesalinya, tetapi ia bangkit dan pulang ke rumah Bapak. Dan pada saat itu, ternyata setiap harinya bapaknya juga menantikan dia supaya dia pulang. Namun ketika ia melihat anaknya dari jauh, bapaknya bukan memusuhinya, tetapi ia berlari dan mendapati anak tersebut dan memeluknya dan mengadakan pesta. Wah, sungguh Bapak. Pagi hari ini, Allah senantiasa membuka tangan. Marilah kepadaku semua yang tangan Allah masih terbuka bagi kita yang mau berubah, yang menyesal. Bukan hanya menyesali, tetapi seperti anak tadi, ketika ia menyesali, ia bangkit dan pulang ke rumah Bapak, kembali ke rumah Bapak. Ia mengubah pola pikirnya, menyesali dan bangkit pulang ke rumah. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Ia menantikan kita, setiap kita. Baik pribadi saya, kita semua yang masih hidup di dalam kehidupan lama, tangan Tuhan masih terbuka bagi kita. Waktunya
bagi kita yang masih hidup dalam kehidupan Allah, waktunya kita berubah. Kita bukan hanya menyesal, tetapi kita juga harus bangkit. Ada respon kita itu datang. Sebab tangan Tuhan masih terbuka bagi kita. Tangan Tuhan masih terbuka bagi kita. Tuhan menantikan kita untuk kembali kepada-Nya. Waktunya kita berubah. Waktunya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab jika tidak dimulai dari sekarang, maka ada saat Tuhan menutup tangannya dan Dia berkata, maaf, aku tidak mengenal. Maaf, aku tidak. Amin. Saya akan menyanyikan lagu pujian bagi kita, Bapak Ibu yang tahu, saudara-saudari tahu, silakan menyanyikan. Bapa, ku persembahkan Tuhan. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan padamu, sebagai pada yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, diserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur hingga hari ini, waktu-waktu ini, kasih Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami bersama. Secara khusus perlindungan firman Tuhan pada hari ini, kami ucap syukur semuanya
atas pertolongan Tuhan. Terima kasih. Hendaknya hidup kami berkenan di hadapan-Mu selalu. Hendaknya kami senantiasa berjuang bersama-Mu. Kuasa-Mu nyata bagi kami, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan-Mu, tetapi kami juga berubah untuk mempermuliakan. Dalam nama Yesus, hidup kami hanya untuk mempermuliakan Engkau saja. Keluarga kami juga hanya untuk mempermuliakan. Gereja kami, seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Tuhan segala abad dan orang-orang percaya segala zaman. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan puji-pujian kita juga memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, kekuatan di hidupmu dapat dari Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah meninggalkanku, setia menopangku, bersekutu berharap dalam Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, kekuatan di hidupmu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Dia yang selalu setia menopang kita. Setia menopangku, Maka dengan itu Bapak Ibu senantiasa berserulah kepada-Nya, senantiasa berharaplah, sebab Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Mari angkat tangan kita katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
untuk terus senantiasa berada dan bersama-sama dengan pribadi Allah, akan menyatakan segala anugerah Tuhan turun atasmu untuk memperlakukan engkau dan menjadikan engkau sebagai pribadi yang bertindak dengan keajaiban Injil Kerajaan Allah. Oleh sebab itu, tengadakanlah tanganmu, arahkanlah iman pengharapanmu hanya kepada Kristus, dan pulanglah terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini, esok sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil saat atau sejenak di hadapan Tuhan. Shalom. Kita patut mengucap syukur dan mengucap syukur sebab keberkenanan Allah senantiasa hadir untuk boleh menyatakan maksud dan tujuannya atas hidup kita melalui pengharapan demi pengharapan kita kepadanya. Oleh sebab itu, mari megahkanlah hidup Allah di atas kehidupanmu hari-hari ini, bahkan esok sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.